Pertanyaan mendasar yang mungkin akan muncul juga di beberapa dosen di Indonesia terkait dengan alasan kenapa jumlah profesor di Indonesia itu masih sedikit. Kita bahas ini lebih dalam, oleh karena itu tetap stay tune di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan jumlah profesor yang ada di Indonesia. Tapi disclaimer dari video kali ini bahwasanya sumber informasi yang saya dapatkan, apa yang saya sampaikan dalam video kali ini adalah berdasarkan dari hasil diskusi saya dengan beberapa profesor yang ada di Indonesia ketika dalam beberapa waktu yang lalu mereka menyempatkan diri untuk melakukan international conference. Kebetulan saya juga bertemu di sesi tersebut, di momen-momen tersebut, sehingga kesempatan saya untuk memperbanyak relasi dengan para profesor yang lain, karena saya anggap mereka jauh lebih berpengalaman, meskipun saya belum profesor gitu, tetapi saya mencari informasi terkait dengan dunia pendidikan berdasarkan dari pengalaman mereka, kemudian dari apa yang mereka lakukan, yang mereka rasakan selama ini. Nah, oleh karena itu, dari diskusi saya dengan beberapa profesor yang ada di Indonesia itu, saya kemudian mencoba merangkum dari apa yang mereka sampaikan terkait dengan inti dasarnya. Yang saya tanyakan itu adalah, kenapa jumlah profesor yang ada di Indonesia itu sangat sedikit, ya. Jadi ketika saya mengamati kemudian melihat situasi kondisi di negara yang lain, ya, terutama tempat saya sedang melanjutkan studi ini, ada beberapa hal yang kemudian menjadi pembeda kenapa jumlah profesor yang ada, terutama yang ada di Indonesia itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara yang lain, ya, gitu. Hal yang paling saya lihat, ya, yang terkesan, yang paling saya rasakan itu adalah, terutama kalau di negara tempat saya melanjutkan studi itu, saya melihat ini berdasarkan persepsi saya, mereka lebih menunda yang namanya kesenangan dulu, gitu. Itu halnya yang berbeda dengan kasus yang ada di Indonesia, ya. Kemudian ada beberapa juga yang saya lihat itu adalah mereka punya target ketika lulus itu mereka harus ngapain gitu. Nanti kita bahas lebih dalam. Nah, tapi dari inti apa yang akan saya sampaikan di dalam video kali ini, karena berdasarkan dari sumber informasi dari beberapa profesor, setidaknya itu ada beberapa alasan mengapa jumlah profesor di Indonesia itu masih terbilang sedikit, ya. Ketika waktu itu saya ngobrol dengan profesor yang ada di salah satu universitas yang juga merupakan, beliau adalah tim PAK nasional, ya, tim yang memeriksa jabatan fungsional para dosen itu, dia mengatakan bahwa jumlah profesor yang di Indonesia itu satu profesor itu kayak seperti menangani 300 sampai 400 dosen. Gitu. Jadi satu profesor itu seperti menangani satu profesor itu menangani 3 sampai 400 profesor. Jadi kayak perbandingan 1:300 gitu, ya. Nah, itu sudah menjadi tantangan tersendiri buat pendidikan di Indonesia, buat kita, ya, terutama. Jadi ini ada beberapa alasan kenapa jumlah profesor di Indonesia itu terbilang sedikit. Yang pertama itu adalah proses kualifikasi yang panjang dan rumit, ya. Dimana untuk menjadi seorang profesor itu tentunya kita tahu bahwa prosesnya itu membutuhkan proses dan kualifikasi yang panjang dan ketat, ya. Bapak Ibu tentunya tahu sendirilah, gitu. Jadi sebelum mencapai gelar profesor, seseorang akademis dulu itu harus lulus yang namanya atau menyelesaikan dulu studi S3-nya. Saya kira itu semua negara gitu, ya. Ya. Semua negara begitu. Jadi menyelesaikan dulu studi S3-nya terlebih dahulu. Kemudian yang menjadi salah satu kendala itu adalah ketika kita menyelesaikan studi kita S3 itu butuh waktu bertahun-tahun, gitu, ya. Jarang sekali kalau kita amati di Indonesia itu jarang sekali
dosen-dosen yang melanjutkan studi S3 itu lulus dalam waktu 3 tahun gitu, on time gitu, atau bahkan lebih cepat dari itu jarang sekali gitu. Nah, itu yang terjadi di Indonesia, kasus di Indonesia. Jadi kita membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan, dan kemudian harus juga punya pengalaman riset dan publikasi yang substansial, yang kemudian ketika kita menghabiskan waktu itu dan usaha yang begitu besar itu tidak sia-sia gitu. Nah, kasus yang terjadi di Indonesia itu adalah kebanyakan, mohon maaf. Jadi apa yang saya amati, yang saya lihat itu ketika mahasiswa atau dosen-dosen yang sudah lulus S3 itu enggan lagi melakukan riset ya, mungkin karena kita sudah penat, bosan ya ketika studi itu, ya itu aja yang kita kerjakan gitu. Jadi pada akhirnya setelah kita lulus itu meluangkan emosi kita itu, jangan dulu deh ini, jangan dulu riset gitu. Nah, itu yang pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, peraturan terus berubah, sehingga ketika pengajuan untuk menjadi profesor, pengajuan untuk kenaikan jabatan fungsional menjadi lebih sulit ya, semacam itu. Kemudian alasan yang kedua itu adalah kurangnya dukungan dan sumber daya. Apa itu? Jadi, banyak akademisi di Indonesia itu seringkali menghadapi kendala dalam melakukan riset dan publikasi yang berkualitas tinggi, ya. Kita tahu betul bahwa tidak semua universitas yang ada di Indonesia itu memiliki fasilitas laboratorium yang memadai, yang kemudian bisa menghasilkan riset-riset yang bersetara atau yang berlevel internasional. Itu dulu. Ya, Anda bisa rasakan bagaimana kondisi laboratorium yang ada di universitas negeri, bagaimana kondisi laboratorium yang ada di universitas swasta, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain yang bisa mendukung riset-riset kita itu loh. Itu saja itu sudah jauh berbeda. Pada akhirnya, riset itu membutuhkan sebenarnya dukungan dana dan fasilitas dan peralatan yang memadai, yang belum tentu selalu tersedia secara memadai di semua perguruan tinggi dan lembaga riset gitu. Jadi kalau kita mau riset di sisi yang lain, kita membutuhkan dana untuk riset. Katakanlah oke lah, kita riset atau join riset lah dengan universitas yang lain gitu ya. Tetapi tidak hanya semata-mata kita meluangkan ide, waktu, tenaga, tetapi ada juga fasilitas yang lain, terutama adalah fundingnya gitu ya, itu yang penting gitu. Jadi sehingga pada akhirnya kita tidak bisa menghasilkan suatu riset yang bersetara internasional, kemudian yang bisa dipublikasikan juga di internasional. Jadi riset sebenarnya yang berkualitas itu memerlukan investasi yang signifikan ya, dan tanpa dukungan yang memadai tentunya. Jadi akademisi itu sulit untuk mencapai tingkat keunggulan yang diharapkan untuk menjadi seorang profesor. Ya. Saya mengamati, kebetulan saya bekerja di salah satu universitas swasta. Saya mengamati betul bahwa ada beberapa profesor yang di kampus tempat saya mengajar itu fight-nya luar biasa karena mereka tidak memiliki student yang master ataupun doktoral gitu. Nah, Anda tahu sendiri lah kualitas mahasiswa di universitas swasta itu tentunya jauh berbeda dengan kualitas mahasiswa yang ada di negeri gitu ya. Apalagi kalau kita hanya cuma mengandalkan mahasiswa S1 untuk menghasilkan publikasi yang kemudian kita bisa publish ke jurnal internasional, itu sangat sulit sekali. Berbeda halnya mungkin kalau misalnya itu dilakukan oleh anak master ataupun anak doktoral ya, mahasiswa doktoral gitu. Tentunya mereka kan sudah punya pengalaman dulu di waktu S1 ya, semacam itu. Kemudian yang ketiga itu kurangnya insentif ya, kurangnya insentif ini ya, kita bisa mengetahui bahwa meskipun menjadi seorang profesor adalah prestasi akademik yang paling mungkin didam-idamkan oleh semua dosen ya, dan yang tentunya adalah prestasi akademik yang paling tinggi, namun sebenarnya pada beberapa kasus itu adalah
akademisi ini mungkin merasa bahwa menjadi profesor itu tidak memberikan insentif yang cukup menarik secara finansial. Gitu. Nah, kenapa demikian? Kita ketahui bahwa saya yakin betul ya, gaji profesor di beberapa lembaga pendidikan yang masih belum itu antara pendidikan antara di negeri dan swasta itu tentunya belum setara dengan penghargaan intelektual dan dedikasi yang diberikan terhadap apa yang mereka lakukan gitu ya. Anda bisa kebetulan saya nanya antara profesor yang ada di negeri dan ada profesor yang ada di swasta itu gaji mereka itu berbeda meskipun golongannya sama gitu. Nah, insentif yang lebih baik dalam bentuk kompensasi finansial maupun pengakuan profesional itu dapat mendorong lebih banyak akademisi untuk mengejar karir menjadi profesor. Oleh karena itu ini menjadi PR pemerintah untuk lebih lagi memperhatikan ya bukan hanya profesor saja, tetapi ujung tombak pendidikan kita itu kan ada di guru dan dosen gitu ya. Kemudian yang keempat itu, alasan yang keempat itu mobilitas profesional yang terbatas. Nah, dalam hal ini adalah beberapa profesor itu mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai kesempatan kerja yang lebih baik di luar negeri ya, atau di universitas-universitas terkemuka, di mana mereka ini mungkin kalau kita bisa bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka itu akan memperbanyak kita mendapatkan knowledge ya, itu akan menambah insight kita gitu. Nah, karena persyaratan yang ketat dan persaingan juga yang ketat itu mengakibatkan kita itu tidak bisa melakukan kerja di luar negeri ataupun bekerja sama dengan universitas-universitas yang lain ya, karena kita mungkin tidak memiliki pengalaman di bidang tersebut gitu. Dalam beberapa kasus ya, keterbatasan mobilitas ini dapat membatasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar akademisi dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, ketika saya bertemu dengan beberapa profesor itu, mereka selalu menyarankan bahwa ketika kamu mengikuti conference internasional itu adalah kesempatan terbesar kamu untuk mencari relasi. Mereka memberikan saran, memberikan masukan semacam itu, ya. Jadi itu yang juga saya lakukan ketika saya mengikuti international conference atau conference-conference yang lain itu kesempatan saya untuk mencari relasi. Kemudian saya menawarkan untuk yuk kita join riset yuk, atau kita join publikasi gitu. Nah, sama itu ya, nanti kedepannya bisa kita bicarakan skemanya seperti apa gitu ya. Kemudian alasan yang kelima itu fokus pada kualitas daripada kuantitas. Nah, di mana sistem akademik di Indonesia itu masih banyak mengutamakan jumlah publikasi daripada kualitasnya. Saya kira Bapak Ibu paham ini ya. Kenapa demikian? Ketika kita ya mengajukan kenaikan jabatan fungsional ya, itu ditentukan bahwa jumlah poin yang harus kita kumpulkan untuk menjadi seorang profesor itu minimal 850. Nah, itu kita sudah bisa menghitung itu berapa jumlah publikasi ya untuk mencapai poin tersebut. Jadi aturan yang ada di Indonesia itu lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas gitu ya. Lebih mengutamakan, mereka fokus pada kualitas daripada kualitas gitu ya. Jadi tidak mengutamakan bahwa sebenarnya satu paper pun itu yang saya tahu paper yang kita publish itu lebih bermanfaat, lebih faedah ya tatkala kalau jumlah citasiannya banyak. Itu saya baru tahu dari situ gitu. Jadi kalau kita sekalipun kita banyak mempublish paper tetapi tidak ada yang mensitasi ya, ataupun hanya kita saja yang mensitasi, self citation misalnya semacam itu, maka itu tidak bermanfaat sebenarnya gitu. Saya baru tahunya dari beberapa profesor semacam itu. Nah, karena fokus pada kuantitas ya daripada kualitas, hal ini memungkinkan mendorong beberapa akademisi itu untuk lebih fokus pada publikasi yang banyak daripada riset yang mendalam dan inovatif ya, semacam itu. Nah, beban kerja yang tinggi, persyaratan publikasi yang sering, dan penekanan pada angka publikasi yang tinggi dalam penilaian kinerja akademik ini dapat menghambat kemajuan penelitian yang berkualitas. Nah, pada akhirnya mungkin membuat beberapa
akademisi itu lebih fokus pada produksi cepat dan jumlah publikasi ya, daripada dedikasi pada riset mendalam dan inovatif yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat profesor gitu. Bapak Ibu tentunya tahu sendiri bahwa ketika juga kita melakukan pelaporan LKD BKD kita ya, di situ di bidang satu maupun di kewajiban khusus itu juga sangat menentukan jumlah publikasi yang kita publish pada semester tersebut atau pada tahun tersebut gitu. Jadi tidak melihat dalam segi kualitas. Nah, yang pertanyaan paling mendasarnya itu adalah bagaimana kita dapat mengetahui bahwa publikasi kita itu berkualitas gitu. Nah, yang saya tahu adalah kalau publikasi kita berkualitas itu ketika sudah kita publish, kemudian dia mendapatkan banyak citation gitu. Tetapi ternyata kata profesor itu yang mengetahui kualitas dari paper kita, publikasi kita itu adalah kita sendiri sebenarnya. Nah, oleh karena itu di sini juga beberapa profesor memberikan saran bahwa untuk meningkatkan sebenarnya ya jumlah profesor di Indonesia itu diperlukan upaya sebenarnya kolaborasi antara pemerintah, kemudian lembaga pendidikan serta sektor swasta. Dukungan finansial yang lebih besar untuk riset dan pengembangan serta pengakuan yang lebih tinggi terhadap prestasi akademik dapat mendorong lebih banyak akademisi untuk mencapai gelar profesor dan berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia. Penting untuk kita memberikan dukungan yang memadai dalam hal fasilitas dan dana penelitian serta akses peralatan yang modern ya. Sistem insentif ini ya dan penghargaan juga perlu ditingkatkan untuk mendorong akademisi meraih gelar profesor biar nanti jumlah profesor kita yang ada di Indonesia itu semakin banyak. Kemudian selain itu kolaborasi antara institusi pendidikan Indonesia dan lembaga-lembaga luar negeri itu dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan penelitian serta meningkatkan mobilitas profesional para akademisi. Dengan demikian, berbagai tantangan dan memberikan dukungan yang tepat itu diharapkan jumlah profesor di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Tentunya kita berharap bahwa lebih banyak profesor yang berkualitas dan akan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, dan pendidikan di negeri kita sendiri daripada gilirannya berdampak positif pada pembangunan dan kemajuan bangsa. Ya, jadi itulah beberapa alasan kemudian masukan kenapa jumlah profesor di Indonesia itu menjadi lebih sedikit. Nah, kalau memang video ini merasa bermanfaat buat Bapak Ibu, jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Jangan lupa juga untuk menonton video-video saya secara full ya. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.